Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut lagi kita di tutorial kedua ya, aplikasi peduli diri pencatatan perjalanan dengan menggunakan database. Untuk teman-teman, kemarin kita sudah membuat database, membuat tampilan ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat proses login dan proses register. Ya, berarti itu register dulu ya, register. Bagaimana caranya? Untuk yang pertama, kita buat dulu satu file, kita simpan dengan nama koneksi.php. Oke, tipenya jangan lupa, tipenya di sini menjadi PHP. Kita save. Sudah? Kalau sudah, kita buka PHP terlebih dahulu. Kita buat di sini variabel koneksi sama dengan mysqli connect. Kita buat di sini yang pertama yaitu localhost. Yang kedua itu username-nya yaitu root. Terus selanjutnya password kita kosongkan, dan untuk database-nya yaitu namanya peduli diri ya, database kita peduli diri. Oke, sudah. Lalu kita save file, kita save. Oke, kita save. Kita coba jalankan file koneksi ini. Jika nanti filenya blank, kosong, itu berarti benar. Kalau ada nanti tulisan error, berarti itu salah. Kita coba jalankan dengan nama koneksi.php. Nah, nanti dia blank ya, jadi ini benar, dia blank, berarti kita benar. Untuk selanjutnya teman-teman, ya, kita buka dulu file register. Kita buka file register ini. Register ini di bagian form, cari teman-teman form. Yang form class user ini kita tambahkan menjadi metodenya, itu menjadi post, actionnya ke proses register.php. Lalu kita simpan file, kita simpan, dan jangan lupa ya teman-teman, di sini kita belum menambahkan jika dia kosong di inputannya. Dengan cara di belakang placeholder terakhir ini kita tambahkan required. Sini required, sama yang inputan password juga kita tambahkan requirednya kita tambahkan. Jadi fungsinya untuk validasi form ini tidak boleh kosong. Lalu kita save. Kalau kita sudah save, kita buat file baru, open file. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Kita buat file baru, lalu kita simpan dengan nama menjadi proses register.php. Proses register, tipenya jangan lupa menjadi PHP. Lalu kita save. Untuk yang pertama teman-teman, kita buka PHP dulu. Kita ambil ini ya, dua inputan kita yang bernama name-nick dan nama lengkap ini, dan pastikan ketika di sini nama name-nicknya kecil, berarti di postnya nanti juga kecil. Kalau nama lengkapnya tulisannya kecil, berarti di proses loginnya nanti juga kecil. Kita buat variabel nick untuk menampung add post nick. Ini ada juga nama lengkap sama dengan add post nama lengkap. Sudah? Ketika kita sudah teman-teman, kita sudah, selanjutnya kita akan include dulu si koneksi tadi .php. Kita akan buat validasi bagaimana jika nick sudah didaftarkan tidak bisa lagi digunakan. Jadi untuk yang pertama,
kita buat variabel query sini, query validasi. Kita buat di sini menjadi select from user where variabel nick sama dengan variabel nick. Oke, sudah selesai. Sini aja. Lalu kita buat di sini menjadi query sama dengan mysql query variabel koneksi, variabel query validasi. Di query validasi yang atas ini ya. Lalu kita titik koma. Untuk selanjutnya teman-teman, kita buat di sini if jika variabel query Selanjutnya teman-teman, kita buat if jika mysql numerous variabel query kosong itu berarti jika dia kosong, jadi dia belum ada ya. Kalau dia kosong berarti dia belum ada di database. Apa yang akan kita lakukan? Kita buat di sini menjadi variabel query apa ya, inputan, query register aja biar nggak bingung. Register sama dengan mysql query, jadi kita panggil koneksi lagi, lalu kita buat di sini insert into user ada apa aja, ada nick dan nama lengkap. Setelah itu kita buat valuesnya apa aja, ada nick, ada nama lengkap. Ini sudah. Kalau sudah, kita titik komanya salah, kita tutup kembali. Ini kita titik koma, jangan lupa ya di sininya penutupnya ada 2 sebelum dia tanda petiknya. Terus selanjutnya kita buat if jika variabel query register benar, apa yang akan kita lakukan? Jadi kita tutup dulu PHP kita seperti ini, dan ini kita buat pembuka PHP kita. Sini jadinya ya, kita buat di sini menjadi script. Kita tutup scriptnya. Jadi kita akan membuat kode JavaScript, yaitu kita buat di sini menjadi alert data register sudah berhasil dilakukan, silakan login. Oke, selanjutnya kita buat window location. Ingat L nya besar ya, kita buat menjadi window location ASS skin ya. Dan untuk selanjutnya kita ke index.php seperti ini teman-teman. Nah, untuk jika dia ada else seperti ini, sudah ada, kita ambil aja penutup ini PHP ini sampai dengan pembuka PHP ini, agar kita tidak capek-capek lagi nulis. Kita copy, kita pastekan di sini saja, kita paste. Nah, jadi kita sudah punya kode ini tanpa harus mengetik lagi ya. Kita buat di sini pemberitahuan yang di bagian else, kita buat nick dan nama nick yang Anda gunakan sudah terdaftar.
Lalu kita skinnya kita rubah ke register.php. Kita coba save. Oke, sudah kita save. Namun sebelumnya teman-teman, sebelum kita mencoba register ini ada kesalahan, yaitu locationnya di bagian ini, window location ini harusnya L kecil, dan di bawah juga ini L kecil. Kita coba ya, kita simpan lagi, kita coba register, kita masukkan 123, namanya Alif Anwar, kita register. Oke, maka dia akan ke index.php jika dia sudah benar. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat yaitu ini login PHP yang berada di file index. Namun sebelumnya kita harus membuat dulu halaman yang bernama user. Kita buka aja teman-teman, kita buka blank yang namanya blank.html, kita rubah, kita save as menjadi user.php, lalu yang HTML nya juga kita rubah menjadi user.php, ini tipenya PHP, lalu kita save. Di sini di bagian title kita rubah menjadi user aplikasi peduli diri. Itu selanjutnya teman-teman, untuk SB admin ini kita save ya, kita save, kita coba jalankan, kita coba buka user.php yang kita buat tadi, .php. Ini kita akan merubah ini dan menghilangkan ini, dan akan merubah yang bagian sini ya teman-teman. Itu yang pertama. Kita hapus dulu atau kita rubah yang namanya SB admin ini menjadi subnya, kita hapus juga menjadi peduli diri. Untuk FA nya kita rubah menjadi FA book. Sini sudah. Kita coba lihat perubahannya. Jadi kita merubah yang bagian ini, peduli diri ini. Selanjutnya kita akan menghapus bagian ini. Di bagian pada bagian mana ini yang harus dihapus, bagian ini teman-teman, bagian nav ini, bagian sidebar title ini kita hapus navnya, kita hapus sampai ke bawah, sampai di bagian ini UL atas ini kita hapus. Jadi nantinya seperti ini ya, nav penutupnya juga nav. Untuk judulnya kita buat menjadi H3, yaitu aplikasi peduli diri atau catatan perjalanan. Sudah? Kalau sudah, kita coba save, lalu kita jalankan. Nah, jadi seperti ini nanti ya, peduli catatan perjalanan. Terus selanjutnya kita akan merubah menu yang ada di samping ini. Menu di samping ini kita akan rubah dengan cara gimana? Kita rubah, kita ke atas. Untuk ini dashboard kita rubah ke user.php dashboard ya. Untuk interface
interface kita bagian yang kita hapus di bawahnya dashboard ini, nav item ini kita hapus ke bawah sampai ke chart. Ingat chart ini, chart kita hapus sini. Yang atas di bawah interface tadi ini, di bawah interface ini, divnya nav item ini kita hapus sampai dengan atasnya ini, nav item charts. Kita hapus. Selanjutnya yang charts kita rubah kata-katanya menjadi tulis catatan perjalanan. Itu untuk have-nya kita rubah menjadi tanda tanya, URL sama dengan tulis catatan. Kalau sudah ikhlas FA chart-nya ini, FA-nya kita rubah menjadi FA pen ya, pen. Untuk yang bawahnya have-nya kita rubah juga, yang bagian tables yaitu tanda tanya sama dengan URL dulu sama dengan catatan perjalanan. Ini FA table-nya biarkan. Untuk tables kita rubah menjadi catatan perjalanan. Terus selanjutnya teman-teman, kita butuh satu tombol atau menu lagi yaitu logout. Kita kopikan saja dari ini, kita copy, lalu kita pastekan di bawahnya, lalu kita rubah namanya menjadi logout. FA-nya kita buat FA power off, dan URL-nya kita rubah, kita hapus ke logout.php. Lalu kita coba simpan, lalu kita jalankan. Nah, nanti akan seperti ini keluarnya ya. After ini, ketika klik ini, dan logout. Kenapa logout object not found? Karena kita belum membuat si logout-nya. Untuk selanjutnya teman-teman, kita akan merubah si blank ini, si blank menjadi selamat datang di aplikasi perjalanan, catatan perjalanan. Untuk caranya kita pergi ke bawah, di bagian blank, ingat di bagian blank ini H1 nya kita rubah jadi div, penutupnya juga kita rubah jadi div. H3 di kelasnya kita rubah, kita hapus ya, bukan kita rubah, kita hapus. Lalu kita enter aja ke bawah seperti ini. Nah, enter ke bawah seperti ini, jadi nanti dia rapi. Untuk yang pertama teman-teman, kita buka dulu PHP dan menutupnya. Terus selanjutnya kita buat di sini menjadi variabel URL sama dengan variabel get URL. Jangan lupa teman-teman, di depan URL-nya kita berikan tanda seru seperti ini, tanda seru, tanda add seperti ini. Lalu kita buat if jika variabel tidak kosong, variabel tanda seru URL tidak kosong, maka apa yang kita lakukan? Akan kita buat switch seperti ini. Nah, switchnya nanti langsung seperti ini ya, keluarnya tanpa saya. Nah, kita buat yang pertama ini variabelnya yaitu URL. Case pertama kita buat menjadi tulis catatan. Akan kita include tulis catatan.php. Itu yang selanjutnya kita buat case yaitu catatan perjalanan. Kita lihat dari ini ya, benar catatan perjalanan benar, yaitu kita include lagi, yaitu kita include catatan perjalanan
.php. Jadi ini untuk cache-nya dan ini untuk include-nya apa yang akan ditampilkan. Kita buat break. Nah, untuk default-nya, kita buat aja di sini echo ya, kita tulis saja selamat datang di aplikasi peduli diri. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat riwayat perjalanan Anda. Jadi kita buat titik, kita buat tanda petik. Sebelum tanda petik dua ini ya, kita buat dulu jadi BR. Di tanda petik kita titik koma. Untuk selanjutnya kita echo lagi. Echo di sini ada H3. Kita tutup. H3-nya kita tutup. Kita tanda petik titik koma. Kita buat di dalam tanda penutup ini Anda login sebagai oke. Lalu kita simpan, kita save, kita coba jalankan. Jadinya seperti apa? Nah, jadinya kosong karena ini ada URL catatan perjalanan. Kita buat coba, oh ya, salah ya. Yang ini kita copy aja, yang ini kita copy, nanti kita akan tempelkan di bawah. Kita copy ya, jangan lupa copy. Yang ini echo-nya adalah halaman tidak ditemukan. Nah, kata-kata tadi untuk yang di mana, Mas? Untuk yang di else ini. Nah, lalu kita pastikan yang tadi ini, kata-kata yang kita tadi harus penempatannya di sini ya, harusnya ya. Nah, tadi salah, jadi kita copy, kita tempelkan yang di bagian sini. Lalu kita coba save. Kita coba refresh. Nah, kenapa ini malah kok kebalikannya? Jika URL kosong, tidak kosong, astagfirullahaladzim, kita kurang menambahkan empty di depannya. Empty seperti ini. Lalu penutupnya kita tambahkan satu lagi, teman. Maaf ya, agak lupa soalnya sudah malam juga ini. Lalu kita refresh coba. Nah, jadi seperti ini nanti keluarnya. Jadi selamat datang di aplikasi diri. Aplikasinya digunakan untuk mencatat riwayat perjalanan Anda. Untuk selanjutnya teman-teman, kita rubah ini, copyright ini kita bisa rubah di bagian paling bawah. Ini copyright, ini kita bisa rubah yaitu menjadi aplikasi peduli diri 2022 143 ya, 143 yang bagian kelas copyright. Kita simpan, kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Ini selanjutnya kita akan membuat form login. Oke, kita buka lagi indeksnya. Nah, kita akan buat form login, memasukkan nick dan masukkan nama lengkap. Jika loginnya nanti benar, maka dia akan ke halaman si user. Jika dia salah, dia akan menampilkan halaman Anda gagal login. Oke, untuk yang pertama kita close si proses register, kita close, register juga kita close, koneksi kita close, kita buka file index kita buka, dan jangan lupa seperti tadi di bagian inputan kita tambahkan required untuk validasinya dan nama lengkap juga. Requirednya kita lupa tadi ya, requirednya. Untuk selanjutnya sama seperti yang tadi, di line form kelas ini kita tambahkan method
post actionnya ke proses login.php, lalu kita simpan. Selanjutnya kita buat file baru. File baru kita simpan dengan nama proses login.php, lalu tipenya kita rubah menjadi PHP, lalu kita save. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, jika teman-teman malas untuk mengetik, kita bisa mengambil kode dari proses register. Kita ambil sampai ini aja, sampai include atasnya ini kita ambil, lalu kita pastekan sini, kita pastekan. Jadi nanti kita hanya mengambil ini ya, depan ini 3 ini aja, 3 baris kode ini. Terus selanjutnya kita buat menjadi query sama dengan mysql query variabel koneksi. Setelah itu kita buat menjadi select from user where nick sama dengan tanda petik variabel nick and nama lengkap sama dengan tanda petik nama lengkap. Jangan lupa tanda petik 1 dan petik 2 nya. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa kita titik komanya di belakangnya. Untuk selanjutnya teman-teman, di bawahnya kita buat if jika mysql query variabel query sama dengan 0, berarti kalau 0 itu nggak ada ya, berarti tidak ditemukan, seperti ini. Lalu kita ambil aja dari proses register tadi, kita ambil aja yang ini, penutup PHP dan pembuka PHP ini, agar kita tidak mengetik panjang-panjang ya. Kita copy, lalu kita pastekan di belakang si pembuka tanda ini, kita pastekan di sini. Nah, jadi seperti ini, kita tidak perlu menuliskan panjang lagi. Apa isinya mas? Kalau kosong berarti nick dan nama Anda, nick dan nama lengkap tidak ditemukan. Seperti ini, nick dan nama lengkap tidak ditemukan. Ininya ke bagian index.php. Dan kita jika if, kita juga else-nya berarti kebalikan dari ini. Jika dia tidak 0, berarti apa? Berarti dia berhasil. Di sini kita buat aja ya, session start. Oke, sudah. Kita buat menjadi variabel session nick sama dengan variabel nick. Di sini variabel session, session nama lengkap itu sama dengan variabel nama lengkap. Setelah itu kita buat header location ke user.php. Kita jangan lupa titik komanya. Oh iya teman-teman, sebelum kita mencoba, ada yang error. Di sini ternyata bukan MySQL query, ternyata MySQL 6 rows. Oke, MySQL 6 rows. Nanti tadi saya salah ya. Saya tadi lupa, saya salah. Di sini berarti menggunakan MySQL 6 rows. Kita coba lagi. Ini kita masukkan 2022, namanya menjadi Agus, kita login dan kita masuk ke halaman user. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah karena
ini juga langsung saya buat. Sebelumnya saya tidak membuat, saya langsung membuat ini menggunakan database, jadi saya tidak membuat sebelumnya. Jadi ini langsung saya otodidak langsung membuatnya. Jadi mohon maaf apabila ada yang salah. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.